Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 691 Kerukan Air. Orang tua, apakah kepalamu digigit anjing, dan kamu mengancamku? Aku hanya ingin mati. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Nah, bersiaplah untuk mulai bekerja. Aku percaya itu segera. Berita tentang harta karun Kaisar Wu akan menyebar ke seluruh dunia. Bintang-bintang terbuka. Lu Ming tertawa. Tidak, nak. Tantang kamu, aku ingin kamu mati. Aku janji, meraung Master Sekte Racun Darah. Tetapi pada saat ini, Lu Ming berhenti langsung memasukkan energi aslinya, dan suaranya menghilang. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi orang-orang dari Sekte Racun Darah. Jian Feiliu tertawa, merasa sangat segar. Ekspresi mereka pasti luar biasa, kata Lu Ming. Ya, orang-orang dari Blood Venom Sect memiliki ekspresi yang luar biasa. Sial, bajingan itu, lain kali aku melihatnya, aku akan mengulitinya dan membuatnya kram. Pria kekar itu meraung marah, matanya membelalak, seolah hendak memuntahkan api. Ribuan perhitungan selesai. Saya tidak menghitung bahwa pria itu sebenarnya memiliki 2 pedang giok. Dia harus dikutuk. Wanita yang lemah itu juga mengertakkan gigi, dengan ekspresi kebencian di matanya. Yang lainnya hampir sama, wajah mereka pucat, dan urat di wajah mereka berkedut. Perasaan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya terlalu tidak nyaman. Mereka akan memuntahkan darah karena marah, dan mereka hanya selangkah lagi dari kesuksesan, tetapi mereka gagal. Lain kali kamu bertemu dengannya, dia akan mati. Master Sekte Venom Darah mengertakkan gigi. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Ada 9 kunci, 1 hilang, dan tidak ada cara untuk membuka harta Kaisar Wu, jadi kita hanya bisa menunggu. Master Sekte Racun Darah berkata tanpa daya. Sehari kemudian, Jian Feiliu pulih dari luka-lukanya, dan bersama-sama mereka menuju Pulau Fengyue. Luas Pulau Fengyue 2 kali luas Pulau Jinsha, sangat makmur dan ramai, konon bahkan ada orang kuat dari tingkat keempat Linghai yang duduk di sini. Setelah mereka bertiga memasuki kota, mereka membeli sejumlah besar kertas, lalu menulis berita tentang harta karun Kaisar Wu, serta alamat spesifiknya, di atas kertas, dan menyebarkannya kemana-mana pada malam hari. Benar saja, keesokan harinya, seluruh Pulau Fengyue berguncang. 3 dari Lu Ming menyebarkan terlalu banyak kertas, dan mereka tidak bisa menyembunyikannya jika mereka mau, dengan cepat menyebar ke seluruh Pulau Fengyue, dan banyak orang mendiskusikan topik ini. Di sebuah restoran, Lu Ming, Xian Yanqing, dan Jian Feiliu sedang makan dan minum sambil mendengarkan berita dari dekat. Kamu seharusnya sudah mendengar berita tentang harta Kaisar Wu, kan? Suara-suara dari meja lain datang dari dekat. Tentu saja aku mendengarnya. Saat ini, tidak ada seorang pun di Pulau Fengyue yang tahu, tetapi mereka tidak tahu apakah harta Kaisar Wu itu benar atau tidak. Jika itu benar, mengapa seseorang menyebarkan berita kemana-mana? Itu pasti sebuah lelucon. Aku tidak tahu, harta Kaisar Wu, hanya ada segelintir Kaisar Wu di sisi terang di seluruh tanah air timur. Sekarang, apakah benar-benar ada harta karun Kaisar Wu yang lahir? Ini agak misterius. Dari itu akan sangat bermanfaat. Ya, saya khawatir itu benar, saya tidak takut itu salah. Mendengar suara di dekatnya, Lu Ming dan ketiganya saling memandang dan tersenyum. Cara penyebaran skala besar ini, banyak orang pasti akan meragukan apakah itu benar atau salah. Tetapi harta Kaisar Wu terlalu menakjubkan dan terlalu menggoda, bahkan jika kecurigaannya salah, kebanyakan orang tidak dapat menahan godaan dan akan pergi ke lihatlah. Itulah yang mereka inginkan. Dalam beberapa hari berikutnya, berita itu menyebar semakin jauh dan beberapa orang bahkan berangkat. Ketiga Lu Ming bersembunyi di Pulau Fengyue dan berlatih dengan seluruh kekuatan mereka. Jika itu benar-benar harta Kaisar bela diri, maka setelah dibuka pasti akan ada persaingan sengit. Tentu saja, semakin kuat kekuatan mereka, semakin baik. Di pegunungan, Lu Ming dan Xian Yanqing bertarung dengan sekuat tenaga. Sekarang 2 konsep artistik Xian Yanqing telah berhasil diintegrasikan. Sekarang, tujuan utamanya adalah membantu Lu Ming mengintegrasikan tren bumi dan 3 konsep artistik lainnya. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi berlalu.
Setelah 7 hari latihan yang melelahkan, Luming akhirnya berhasil mengintegrasikan kekuatan bumi ke dalam 3 suasana hati. 3 suasana hati, 1 momentum, fusi yang berhasil. Bab 692, membuka kunci harta karun Marshal Emperor. Sial, apakah benar ada harta karun Kaisar Bela Diri? Kenapa kamu belum membukanya? Tangan seorang pemuda. Pemuda itu belum datang. Beberapa orang berspekulasi bahwa berita ini dirilis oleh pemuda itu, dan mungkin akan segera datang. Tunggu saja. Ada semburan diskusi di sekitar. Dengan susah payah, mereka maju ke depan, dan banyak orang mengepung pulau itu di udara. Luming dan yang lainnya berdesak-desakan ke depan, dan melihat orang-orang dari sekte racun darah berdiri bersama dengan wajah pucat. Di sekitar mereka, ada lebih dari selusin orang, yang masing-masing sangat mengesankan dan kuat, dan mereka semua dari tingkat keempat dari Linghai yang kuat. Di antara mereka, bahkan ada master yang lebih kuat dari Linghai tingkat keempat. Haha, semuanya dari sekte racun darah, harap tetap aman. Luming meremas ke depan, tertawa keras. Semua orang dari sekte Venom darah melihat ke atas. Bajingan kecil, kamu akhirnya muncul, kamu mencari kematian. Bunuh bajingan kecil itu. Ketika sekte racun darah melihat Luming, api keluar dari mata mereka, dan mereka menatap Luming dengan tatapan membunuh. Penuh niat. Luming mundur beberapa langkah, masuk ke kerumunan, dan berkata, "Apa? Kamu ingin melakukan sesuatu? Ada begitu banyak tuan di sini, bagaimana kamu bisa membunuh mereka?" Semua orang di sekte racun darah meraung marah, tapi di sana tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ada terlalu banyak orang di sini, mereka semua ahli, Luming ada di antara orang banyak, bagaimana mereka bisa melakukannya? Segera setelah Anda melakukannya, Anda akan melibatkan orang lain di dalamnya, dan itu akan menimbulkan kemarahan publik ketika itu terjadi, dan mereka akan mati. Mereka hanya bisa menatap Luming, ingin menguliti Luming dan Kram. Harta karun Marshal Emperor akan jatuh ke tangan sekte racun darah. Mereka ingin melihat harapan kebangkitan cepat sekte racun darah, tapi sekarang, ada begitu banyak orang, dan ada lebih dari selusin orang di tingkat keempat Linghai, dan bahkan ada ahli yang lebih kuat sekarang setelah mereka membuka harta karun Kaisar Wu, mereka dapat minum seteguk sup paling banyak. Sup ini, bisa diminum atau tidak, masih menjadi masalah. Semua ini disebabkan oleh Luming, bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Adapun fakta bahwa mereka adalah orang pertama yang mengambil alih harta Kaisar Wu, mereka tidak akan memikirkannya, dalam pandangan mereka, itulah yang harus mereka lakukan, dan semua orang harus memenuhinya. Mata orang lain juga menatap Luming. Mungkinkah kunci terakhir ada di tangan Luming? Luming tersenyum, dan pedang giok muncul di tangannya, dengan jentikan tangannya, pedang giok itu terbang ke arah seorang lelaki tua berjubah hijau. "Senior, serahkan kunci ini pada senior," kata Luming. Aura pria tua berjubah hijau ini tak terduga, lebih kuat daripada Master Sekte Racun Darah. Pria tua berjubah hijau mengulurkan tangan dan menangkap pedang giok. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Anak kecil, tidak buruk." Kemudian dia melihat ke sekte racun darah dan yang lainnya, dan berkata, "Ambil keluarkan semua kuncimu, ayo pergi bersama buka harta karun Kaisar Bela Diri." Sialan! Master sekte racun darah meraung di dalam hatinya, sangat tidak mau, tapi terus kenapa? Hari ini, saya hanya bisa mengeluarkannya dengan patuh dan membuka harta karun Kaisar Wu. Jika mereka tidak mengeluarkannya, akhirnya adalah kematian. 8 pedang giok muncul di tangan semua orang di sekte racun darah. Bersenandung. Ketika 9 pedang giok muncul bersamaan, 9 pedang giok itu bergerak dan bergetar sedikit, dan garis-garis kompleks muncul pada mereka. Sungguh prasasti yang luar biasa, formasi prasasti yang brilian. Mata Luming berkilat. Sekarang, caranya menyempurnakan prasasti dianggap sangat baik, sehingga penglihatannya secara alami berbeda. Sekilas ia dapat melihat bahwa pembentukan prasasti yang muncul pada 9 pedang giok sangat pintar, bahkan bisa dikatakan misterius dan tidak dapat diprediksi. Bersenandung. Pada saat ini, di pulau itu, 9 pilar batu seperti pedang perang juga berguncang, dan prasasti muncul di atasnya, menggemakan 9 pedang giok. Memanggil. Memanggil. Kemudian, 9 pedang giok dipisahkan dari tangan orang banyak dan terbang menuju 9 pilar batu, 1 pedang giok sesuai dengan 1 pilar batu. Saat cahaya berkedip,
9 pedang giok terbang ke 9 pilar batu dan menghilang. Pada saat ini, 9 pilar batu penuh cahaya, dan 9 berkas cahaya, seperti 9 pedang dewa, membubung ke langit. Adegan menakutkan muncul, langit di atas pulau awalnya dikelilingi oleh orang-orang, tetapi sekarang mereka diserbu oleh 9 lampu pedang, dan orang-orang itu meledak berkeping-keping satu demi satu, berubah menjadi debu bahkan tanpa berteriak. Kembali, kembali. Teriakan ketakutan terdengar, dan banyak orang mundur dengan gila. Luming dan yang lainnya tidak berada tepat di atas berkas cahaya, jadi mereka lolos dari malapetaka, dan mereka juga mundur dengan gila-gilaan saat ini. Mengerikan, setidaknya puluhan ribu orang tewas dalam pukulan tadi, dan beberapa dari mereka bahkan kuat di alam laut spiritual, tetapi di bawah sinar cahaya itu, tidak ada perlawanan sama sekali. Mata beberapa orang menyala, dari sudut pandang ini, itu mungkin benar-benar harta kaisar bela diri, bahkan jika itu bukan harta kaisar bela diri, itu bukan masalah kecil. Ledakan. 9 berkas cahaya menyatu menjadi satu di udara, dan kekuatan mereka semakin kuat. Gemuruh pada saat ini, pulau itu berguncang hebat, dan kemudian, semua orang melihat bahwa pulau itu terbelah menjadi dua bagian. Apalagi, semakin terpisah, 2,5 pulau terakhir terpisah jarak puluhan mil. Di tengah pulau, sebuah pusaran muncul, dan air laut yang tak berujung berputar, berubah menjadi lubang D, pusaran air laut yang sangat besar, di tengahnya, ia tidak tahu kemana arahnya. Gemuruh. Pusaran berputar, bergemuruh, dan kekuatannya mencengangkan. Mungkinkah harta Marshal Emperor berada di bawah pusaran ini? Semua orang ragu-ragu, dan untuk sementara, tidak ada yang berani turun lebih dulu. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dan berkata, "Pokoknya, kamu tidak punya banyak kehidupan, jadi lebih baik mencobanya." Jika dia tidak menembus lautan spiritual, dia hanya bisa mati karena usia tua harta kaisar bela diri ini adalah kesempatan baginya. Di alam Linghai, umurnya bertambah 1.000 lagi, dan umurnya 2.000 tahun. Dia bergegas ke pusaran, mengikuti pusaran, turun, dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, dan mata banyak orang cerah. Terburu-buru. Kemudian, sekelompok orang lain bergegas turun. Ah! Kali ini, seseorang berteriak, tubuhnya terkoyak, dan dia meninggal secara tragis di pusaran air. Tetapi beberapa orang bergegas masuk. Orang yang jatuh adalah pendekar tingkat Wuzong, pendekar alam Wuang. Tidak apa-apa, kekuatan pusaran bisa dilawan oleh pendekar alam Wuang. Pada saat itu, lebih banyak orang bergegas bawah, mereka semua adalah prajurit di atas level Raja Bela Diri, dan mereka baik-baik saja, menghilang satu persatu di tengah pusaran. Dengan cara ini, lebih banyak orang terbang ke bawah. Setelah beberapa saat, kekuatan besar di alam laut spiritual tidak tahan lagi, dan terbang menuju pusaran. Semua orang di sekte racun darah menatap Luming dengan dingin, lalu terbang ke pusaran dan menghilang. Dan para seniman bela diri di tingkat Wuzong sangat tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan ada prajurit Wuzong yang tidak percaya pada kejahatan, bergegas turun, dan meninggal secara tragis pada akhirnya. Segera, sejumlah besar prajurit Wuang bergegas ke pusaran, diperkirakan secara kasar tidak kurang dari 100.000. Bab 693 Tanah Aneh. Kakak Jian, apakah kamu ingin pergi? Luming memandang Jian Feiliu. Pergi, tentu saja, harta Kaisar Wu, tidak peduli itu benar atau tidak, kamu tidak boleh melewatkannya. Mata Jian Feiliu sangat tegas. Tian Jiao, alasan mengapa dia menjadi Tian Jiao tidak hanya bergantung pada bakat dan ketekunan, tetapi juga menangkap peluang dengan kuat. Jika ada peluang di depannya, dia tidak berani menangkapnya, dan dia tidak bisa disebut Tian Jiao. Oke, ayo pergi bersama. Luming, Xian Yanqing, dan Jian Feiliu bergegas menuju pusaran bersama. Begitu dia memasuki pusaran, Luming merasakan kekuatan yang kuat merobek dari air laut di sekitarnya, bekerja padanya. Namun, kekuatan ini hanya dapat menimbulkan ancaman bagi prajurit Wuzong, dan itu bukan apa-apa bagi mereka. Mereka bertiga mengikuti pusaran sampai ke bawah. Segera, mereka mencapai dasar laut, tetapi mereka masih tidak berhenti. Sepertinya ada deks besar di dasar laut. Di deks itu, gelap gulita.
Dari dalam, ada daya tarik yang sangat kuat, yang menarik Luming dan yang lainnya. Luming menemukan bahwa dia sangat kecil di bawah ketertarikan ini, dan sulit untuk menolak sama sekali. Saat berikutnya, dia, Xian Yanqing dan yang lainnya menghilang ke dalam DX ini. Di sekelilingnya gelap gulita, tanpa suara atau gerakan, Luming hanya bisa merasakan tubuhnya jatuh, dan dia tidak tahu kemana dia akan mendarat. Mungkinkah harta Kaisar Wu berada jauh di bawah tanah? Luming berpikir sendiri. Dia terus turun untuk waktu yang tidak diketahui berapa lama. Tiba-tiba, Luming merasakan dunianya berputar, seolah-olah dia mengendarai susunan teleportasi lintas domain. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya muncul di udara, dan tubuhnya jatuh sangat cepat. Dengan cepat mengangkut esensi sejati, wajah Luming sedikit berubah. Dia menemukan bahwa di sini, pergerakan esensi sejati jauh lebih tidak jelas dari sebelumnya, seolah-olah berada di bawah perlawanan yang kuat. Bahkan terbang menjadi lebih melelahkan dari sebelumnya, dan kecepatan terbang juga sangat melambat. Luming mengendalikan tubuhnya, melayang di udara, dan melihat dengan hati-hati. Di langit, tidak ada bulan, tidak ada matahari, tetapi di tempat yang sangat tinggi, tampaknya ada sedikit bintang, tetapi bintang-bintang ini semuanya berwarna merah tua, menyebarkan cahaya merah tua. Disitulah sumber cahaya di sini. Di bawah, adalah tanah tak berujung. Di mana ini? Area besar lainnya, atau jauh di bawah tanah? Luming mengerutkan kening. Sebelumnya, dia merasa seperti jatuh. Xiao Qing, Jian Feiliu sudah pergi. Luming berbisik, dan kemudian, dengan pikiran, dandan muncul di bahunya. Sebelum masuk, Luming sudah memasukkan dandan ke kuil tertinggi. Dandan, apakah kamu tahu di mana ini? Luming bertanya. Dandan melihat sekeliling dengan matanya, merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak memiliki kesan tentang tempat ini, sangat aneh, tidak terlihat seperti di tanah. Dandan tidak tahu, Luming tidak bertanya lagi, dan setelah beberapa saat, dia jatuh ke tanah. Hah! Setelah mendarat di tanah, mata Luming bergerak. Sebidang tanah ini sebenarnya adalah kuburan, dan sejauh mata memandang, ada kuburan besar di mana-mana, satu demi satu, membentuk satu bagian. Seseorang. Luming melihat sosok yang berkedip di depannya. Itu adalah Raja Puncak. Luming bergerak dan mengikuti perlahan, dia menemukan bahwa ada semakin banyak orang di depannya. Pada akhirnya, dia menemukan ada sekitar 1.000 orang di depan, tersebar di sana. Semuanya, apakah ada yang tahu di mana ini? Seseorang bertanya dengan lantang. Aku tidak tahu, bukankah maksudmu harta karun Kaisar Wu? Mengapa jatuh di sini? Ada makam di mana-mana di sini. Bagaimana mungkin ada harta karun? Atau, apakah harta Kaisar Wu disembunyikan di tempat lain? Kita harus menemukannya sendiri. Ya, jika itu benar-benar harta Kaisar bela diri, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkannya? Pendapat sendiri. Binatang kecil. Tiba-tiba, raungan nyaring terdengar, dan Luming merasa niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Berbalik, saya melihat seorang pria kekar dengan niat membunuh di matanya menatap Luming. Itu adalah pria kekar dari sekte racun darah, Zhongmo. Orang ini adalah orang yang kuat di tingkat ketiga Linghai. Mata Luming bersinar cerah, dia tidak menyangka bahwa ketika dia memasuki tempat ini, dia akan bertemu dengan seorang pria kekar. Senyum ganas muncul di wajah pria kekar itu, dan aura yang kuat memenuhi tubuhnya, seperti lautan luas, menyelimuti Luming. Di dekatnya, yang lain tanpa sadar melangkah ke samping. Serangan kuat dari tingkat ketiga Linghai sangat menakutkan, dan mereka takut terpengaruh. Bajingan kecil, ini takdirmu. Kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Hari ini, mari kita lihat bagaimana kamu lari. Ledakan. Sebelum suara itu jatuh, pria kekar itu berlari ke arah Luming dengan langkah besar, seperti binatang buas yang menginjak-injak tanah. Luming mundur dengan sangat cepat, setiap kali dia mundur selangkah, langkah kakinya akan menginjak tanah, dan seberkas cahaya melintas. Memanggil. Memanggil. Ketika pria kekar itu bergegas mendekat, serangkaian prasasti muncul di tanah, membentuk tombak panjang, yang menusuk ke arah pria kekar itu. Tombak itu menembus udara, dan kekuatannya sangat menakutkan, juga akan terbunuh. Tapi pria kekar itu meninju, langsung menghancurkan lampu senjata, dan sosoknya terus membunuh Luming. Bajingan kecil,
Meskipun metode penulisan dan penyempurnaanmu kuat, bagaimana formasi yang telah kamu buat dengan tergesa-gesa tidak berguna bagiku? Hari ini, aku akan membunuhmu. Boom! Ledakan! Pria kekar itu berteriak keras, tinjunya meledak, dan dua lampu tinju yang kuat meledak ke arah Lulu. Langit dan bumi berguncang hebat, dan ruang angkasa tampak tertembus, tekanan yang mengerikan ada di tubuh Luming, dan otot Luming menegang. Menabrak! Begitu Luming menginjak tanah, prasasti itu muncul, membentuk dua perisai, menghalangi dia, dan sosoknya mundur dengan sangat cepat. Ada dua ledakan, dan kedua perisai itu hancur, dan pukulan terus berdatangan ke arah Lu. Tingkat ketiga Linghai di masa jayanya terlalu kuat, dan sama sekali bukan tandingan Luming. Meskipun metode pemurnian prasasti Luming sangat kuat sekarang, itu masih hanya level 5. Ayo pergi! Luming menggunakan langkah 9 naga ke langit, menghindari cahaya tinju, dan hendak terus menggunakan langkah 9 naga untuk pergi dari sini. Memanggil! Memanggil! Di sekeliling, tiba-tiba terdengar suara menusuk yang tajam, dan panah tak berujung ditembakkan ke arah mereka dari segala arah, menyelimuti semua orang di dalamnya. Tidak, ada orang di sini. Wajah banyak orang berubah drastis, dan tingkat kultivasi mereka meledak, menahan panah dari segala arah. Ledakan! Ledakan! Tepat ketika mereka membombardir panah-panah ini, mencoba untuk menjatuhkannya ke udara, panah-panah itu meledak dengan keras, kekuatannya sangat menakutkan, dan banyak raja tingkat rendah langsung terbunuh, berteriak terus-menerus. Di sekitar Luming, lebih dari selusin anak panah meledak, membuatnya mundur beberapa langkah. Adapun pria kekar itu, entah itu karena kekuatan yang dia tunjukkan tadi atau nasib buruknya, sebenarnya ada ratusan anak panah yang ditembakkan ke arahnya, meski tidak melukainya, itu membuatnya cukup malu. Terdengar teriakan nyaring dari kejauhan, dan kemudian, gelombang anak panah lainnya ditembakkan dari segala arah, padat, menutupi langit dan matahari. Bab 694 menghadapi tentara boneka. Itu dia. Murid Luming tiba-tiba menyusut, dan dia melihat bahwa di setiap panah, ada sebuah rune. Rune itu tidak lebih besar dari telapak tangan, dan itu ditempelkan pada panah. Begitu panah jenis ini tiba, rune pada panah tersebut akan meledak, melepaskan energi yang sangat besar. Panah itu meledak, yang dihasilkan oleh rune ini. Desir. Desir. Sosok Luming melintas sangat cepat, mencoba yang terbaik untuk menghindari panah semacam ini dan tidak menyentuhnya. Ledakan! Ledakan! Suara ledakan dahsyat terus terdengar, diiringi suara ledakan, terdengar semburan jeritan, dan banyak orang tewas. Namun, sebagian besar dari mereka yang terbunuh oleh bom adalah prajurit di bawah tingkat keempat Marshal King, dan mereka yang berada di atas tingkat keempat Marshal King, dengan konsepsi artistik dan energi nyata yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka melawan kekuatan dari ledakan. Memanggil! Memanggil! Namun, anak panah masih terus datang, dan terdengar suara retakan keras di mana-mana di langit. Tidak bagus! Wajah Luming tiba-tiba berubah, dia menemukan ada beberapa anak panah, yang sangat cepat, beberapa kali lebih cepat dari anak panah lainnya, dan menembak di depannya dalam sekejap. Dia mengelak dengan tajam, tetapi masih ada anak panah yang tidak menghindarinya. Itu ditembakkan di depan Luming, dan esensi sejati Luming meledak, membentuk perisai esensi sejati. Dengan satu sentuhan, panah itu meledak. Panah yang sangat kuat, panah ini memiliki daya tembus yang luar biasa. Wajah Luming berubah. Meskipun dia menghancurkan panah jenis ini, itu karena basis kultivasinya yang dalam dan energi nyata yang sangat tebal sehingga tidak ada yang terjadi. Tapi yang lain, tidak begitu baik. Jeritan yang lebih intensif datang, dan banyak seniman bela diri yang berada di atas tingkat keempat Raja Bela Diri telah menembus perisai energi mereka yang sebenarnya, tubuh mereka tertusuk panah, dan mati secara tak terduga. Hanya petarung di atas tingkat ketujuh Raja Seni Bela Diri yang memblokir serangan panah, tetapi mereka juga menghabiskan banyak energi nyata. Itu rune lain. Luming menemukan bahwa panah yang sangat menembus ini juga memiliki rune yang melekat padanya. Rune Qian dapat sangat meningkatkan kecepatan dan penetrasi. Memanggil. Memanggil. Satu gelombang belum berakhir, gelombang lain akan datang. Baru saja, pria kekar itu meledak dengan kekuatan tempur yang kuat,
dan dia mungkin diurus secara intensif, panah menembaknya terus-menerus, membuatnya tidak punya waktu untuk mengejar dan membunuh Luming. Ayo, serang ke satu arah, kalau tidak, kita akan mati jika terus seperti ini. Teriak seseorang. Terburu-buru, bergegas ke satu arah. Semua orang bergabung bersama dan menyerbu ke satu arah. Baru saja, ada ribuan dari mereka, tetapi setelah beberapa saat, hanya tersisa 3 atau 400 dari mereka, dan kebanyakan dari mereka terbunuh. Ratusan orang menyerbu ke satu arah, dan segera menerobos serangan panah. Gemuruh. Terdengar raungan dari tanah, dan terdengar suara melolong dari depan, itu adalah lolongan serigala. Asap dan debu memenuhi udara, dan gelombang besar muncul, mengalir ke arah mereka. Di setiap serigala raksasa, ada sosok yang duduk. Sosok-sosok ini berpakaian sangat berbeda dari mereka. Ada pria dan wanita. Wanita ditutupi kulit binatang dan kaki ramping mereka terlihat. Bunuh, orang-orang ini masuk tanpa izin, bunuh mereka semua. Teriak seorang pria kuat. Serigala raksasa melolong, menginjak-injak tanah, dan memanggil mereka ke lulu untuk membunuh mereka. Di sisi Luming, serangan juga meletus, pedang ki, cahaya pedang, dan lain-lain. Menebas gelombang besar itu. Kapan? Kapan? Serangan mereka mendarat di serigala raksasa itu, dan terdengar suara benturan emas dan besi serigala raksasa itu menyerbu tanpa rasa takut, cakar mereka seperti pisau tajam. Untuk seorang seniman bela diri di tingkat ke-7 Raja Bela Diri, esensi pelindung langsung terkoyak oleh cakar serigala, dan kemudian tubuhnya juga terkoyak oleh cakar serigala. Bukan hanya satu orang yang berakhir dalam situasi ini, tetapi banyak. Boneka, ini boneka. Luming melesat dan menyapu serigala raksasa, pupil matanya sedikit menyusut. Serigala raksasa semacam ini sama sekali bukan tubuh darah dan daging, melainkan boneka yang terbuat dari berbagai logam. Tubuh sekuat berlian, tidak bisa dihancurkan. Intinya wayang terlalu banyak, minimal ribuan, ini masih satu arah, dan ada beberapa arah lainnya. Luming mengayunkan tombaknya, dan gelombang besar terlempar ke udara. Beberapa serigala raksasa pecah berkeping-keping. Bunuh anak itu. Seorang pria besar menunggangi serigala raksasa yang sangat besar, dan bergegas menuju Luming. Cakar serigala besar itu langsung menyambar Luming. Luming memegang pistol panjang dan menyapu, terdengar raungan besar, dan serigala raksasa itu dipukul mundur, tetapi tubuh Luming juga bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Itu setara dengan boneka serigala raksasa di alam laut spiritual. Bunuh! Pria kuat itu dipukul mundur, dan kemudian dia mengendalikan serigala boneka raksasa dan membanting ke arah Luming. Luming melepaskan tembakan, memukul mundur serigala raksasa, tidak ingin bertarung, dan bergegas. Dan pria kekar dari Blood Venom Sect adalah yang terburuk, dikepung oleh 3 serigala raksasa yang kuat dan menakutkan. Di antara 3 boneka serigala raksasa, 1 setara dengan tingkat ketiga Linghai, dan 2 setara dengan puncak tingkat kedua Linghai, mereka tidak dapat dihancurkan dan menempatkan pria kekar itu pada posisi yang kurang menguntungkan. Gemuruh. Di 4 arah lainnya, tanah juga meraung keras, serigala melolong, dan berapa banyak pasukan boneka yang datang ke arah mereka. Terburu-buru. Banyak prajurit bergegas mati-matian, dan semua keterampilan unik menekan bagian bawah kotak ditampilkan. Situasinya terlalu kritis, jika mereka tidak bergegas keluar, mereka akan dikepung oleh tentara boneka dari 3 arah lainnya, dan hanya akan ada jalan buntu. Siapapun yang melanggar area terlarang akan dibunuh tanpa ampun, bunuh. Teriakan untuk membunuh mengguncang langit, dan serangan itu seperti air pasang. Memegang tombak panjang, Luming menyerbu secara vertikal dan horizontal sepanjang jalan, beberapa boneka setingkat Linghai ditolak olehnya, dan dia terus bergegas maju. Nah, mati. Sosok tinggi setinggi setidaknya 2 meter, memegang pedang, menebasnya, dan bilahnya memotong udara, membuat ledakan sonik yang menakutkan. Luming memblokirnya dengan Infinity Dragon Spear, dan kekuatan mengerikan melonjak masuk, dan tubuh Luming melayang ke belakang. Ini setara dengan boneka di tingkat kedua Linghai, dan itu masih humanoid. Mata Luming menjadi serius, dan kemudian, dia bergerak dan bergegas ke kanan. Boneka berbentuk manusia, yang seluruh tubuhnya berwarna logam, terlihat sangat dingin ketika dia membuka dan menutup matanya, begitu langkah kakinya menginjak tanah,
sebuah lubang besar yang dalam muncul di tanah, dan dia membanting ke arah Lu. Langkah kaki Luming menginjak tanah, dan prasasti muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya berulang kali, dan prasasti demi satu tenggelam ke dalam tanah. Ming Lianxi. Boneka humanoid itu sedikit terkejut mengucapkan kata-kata manusia. Mengantuk. Luming melambaikan tangannya, dan tanah dipenuhi dengan rune, berubah menjadi jaring besar, menutupi boneka dalam bentuk manusia, dan boneka dalam bentuk manusia disayat dengan pisau, tetapi tidak dapat dipatahkan untuk sementara waktu. Luming melonjak ke langit dan terbang ke kejauhan. Berjalanlah dari langit. Yang lainnya mengikuti, ingin melarikan diri dari langit. Tapi yang membuat orang putus asa adalah boneka serigala raksasa itu juga bisa terbang ke langit dan mengejar mereka dengan sayap terentang dari kedua sisi. Ini adalah pertempuran berdarah, dan tidak ada yang peduli satu sama lain, dan masing-masing mati-matian menyerang keluar. Luming tidak tahu berapa banyak boneka serigala raksasa yang dia lawan sebelum dia bergegas keluar dari kuburan dan masuk ke hutan. Di tempat ini, kecepatan terbang sangat ditekan. Luming terbang selama lebih dari 1 jam sebelum terbang lebih dari 10.000 mil. Selain itu, kecepatan konsumsi energi sejatinya sangat menakutkan. Bab 695, Dunia Bawah Tanah. Luming mendarat di hutan pegunungan. Pepohonan di sini sangat aneh, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua, yang sama sekali berbeda dari pepohonan yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Tanpa banyak berpikir, Luming mengeluarkan sekumpulan kristal roh berkualitas tinggi, dan setelah menelan, mulai memulihkan Yuan yang sebenarnya. Setengah jam kemudian, Yuan asli Luming pada dasarnya telah pulih. Tiba-tiba, dia melihat ke langit, 20 orang terbang ke sini dan mendarat. Semuanya berasal dari Singhai yang rusuh. Orang-orang ini, yang pada dasarnya adalah Raja Puncak, keluar dari pengepungan dan datang ke sini. Tetapi semua orang terluka dengan derajat yang berbeda-beda. Mereka secara alami melihat Luming mengenakan pakaian yang sama dengan mereka. Beberapa napas dihembuskan. Beberapa orang mengirimkan peluitnya sementara yang lain sembuh. Luming tidak berbicara, duduk bersila tidak jauh darinya, tetapi terus berpikir dalam benaknya, di mana tempat ini? Dan siapakah orang-orang yang menyerang mereka? Terlihat memakainya, sepertinya sangat kuno, sebenarnya memakai kulit binatang. Di benua Shenhuang, Luming mendengar bahwa hanya beberapa suku di daerah yang sangat terpencil yang memakai kulit binatang. Intinya adalah orang-orang itu benar-benar bisa membuat rune dan membuat boneka. Itu aneh, rune, boneka, semuanya adalah cabang dari cara prasasti. Seperti halnya rune prasasti, yang membutuhkan master prasasti sejati untuk disempurnakan. Manusia ini berpakaian seperti suku primitif. Ada banyak master Ming sejati. Setelah 1 atau 2 jam, 2 lusin orang itu hampir sembuh. Apa kalian tahu apa-apaan orang-orang itu? Dan di sini, di mana mereka? Luming bertanya. Selama perang barusan, aku benar-benar ingin mendengar seseorang memanggil kita orang luar. Apakah ini benar-benar di bawah tanah? Seorang parubaya yang agak elegan merenung. Bawah tanah, bukankah itu benar-benar di bawah tanah? Ada dunia di bawah tanah? Seseorang terkejut, yang lain tidak bersuara, tetapi tahu di dalam hati mereka bahwa sebagian besar dari mereka akan benar. Ketika mereka masuk, mereka terus turun, tidak tahu seberapa jauh mereka mendarat. Jika itu benar-benar di bawah tanah, maka itu masalah. Bagaimana kita bisa keluar? Seseorang khawatir. Karena kita masuk melalui pintu masuk harta karun kaisar, kita pasti bisa keluar. Tapi pertama-tama, kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini, kata Luming. Ya, adik laki-laki ini benar. Elegan dan setengah baya mengangguk. Oke. Pada saat ini, Luming melihat ke langit, dan kemudian wajahnya berubah, berkata, tidak baik, orang-orang itu mengejar, ayo pergi. Setelah berbicara, Luming naik ke udara dan terbang menjauh. Yang lain membeku sesaat, tetapi menoleh untuk melihat. Benar saja, mereka melihat langit di kejauhan. Ada ratusan serigala raksasa, melebarkan sayapnya, dan terbang menuju sisi ini dengan kecepatan tinggi. Pergi-pergi. Wajah mereka sangat berubah, dan mereka semua naik ke udara dan terbang ke depan. Luming sangat cepat, membuang boneka serigala raksasa, dan mendarat ribuan mil jauhnya. Kali ini, dia mendarat di sebuah lembah. Adapun orang paruh baya dan setengah baya,
Dia sudah lama berpisah dengannya, namun dalam beberapa jam, boneka serigala raksasa itu mengejarnya. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang itu bisa tahu keberadaanku dan selalu menemukanku? Luming mengerutkan kening, dan terbang ke depan secepat mungkin. Segera setelah itu, dia membuang serigala raksasa itu dan mendarat di hutan pegunungan. Luming melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba, matanya berkedip, tangannya terangkat ke udara, dan prasasti muncul, terbang ke bawah di atas pohon kuno, di atas pohon purba. Sebuah prasasti muncul, membentuk formasi prasasti misterius. Benar saja, ada formasi di mana-mana di pegunungan dan hutan ini, dan formasi ini harus digunakan untuk pemantauan, yang dapat menemukan nafas orang terdekat dan dengan demikian mengunci posisi orang. Luming mengangguk dan mendapat jawaban di dalam hatinya. Dalam hal ini, hancurkan formasi ini. Lu Ming melambaikan tangannya, dan tulisan di pohon kuno itu bergetar, dan runtuh dan menghilang. Segera, Luming berkeliling dan menemukan banyak formasi prasasti, yang semuanya hancur. Setelah mematahkan formasi area ini, Luming beristirahat di area ini. Benar saja, setelah sekian lama, tidak ada yang datang. Selanjutnya, kemana aku harus pergi? Harta karun kaisar, apakah hanya untuk menipu orang, tidak ada peran lain? Luming sangat bingung dan merasa semuanya sangat aneh, karena pintu masuk ke Singha yang kejam pasti ditata oleh seseorang di luar, maka itu pasti ada tujuannya. Mungkin, ada harta karun Kaisar Wu yang tersembunyi di dunia bawah tanah ini. Pertama-tama, mari kita cari cara untuk memahami distribusi dunia bawah tanah. Sebaiknya diintegrasikan ke dalamnya, sehingga kita bisa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Luming berpikir, ketika Luming menebak di sana, ada sebuah kota kuno besar yang jauhnya lebih dari 100.000 mil. Kota kuno ini pada dasarnya dibangun dari batu, tembok kotanya terbuat dari batu, dan bangunan di kota itu juga dibangun dari batu. Di tengah kota kuno, terdapat sebuah kuil batu besar. Saat ini sekelompok orang sedang mendiskusikan berbagai hal. Sebagian besar tetua mengenakan kulit binatang, dan saat ini, seorang lelaki besar melapor kepada beberapa lelaki tua. Siapapun di luar, apakah itu benar-benar orang di luar? Seorang lelaki tua gemuk bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan kening dan berpikir. Apakah itu legenda kuno yang benar? Akan ada anak-anak takdir pada saat kedatangan orang-orang di luar bumi, yang akan menghidupkan kembali nenek moyang kuno dan mengajari suku-suku besar untuk menyempurnakan jalan lagi. Legenda tidak datang entah dari mana. Semua suku memiliki legenda seperti itu, dan suku mana yang dapat menemukan putra takdir untuk menghidupkan kembali leluhur kuno, suku itu akan menerima beban leluhur kuno dan mengajarkan hukum tertinggi. Satu persatu orang tua mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Ini adalah kesempatan bagi suku Sirius kami. Jika Anda melewati perintah, Anda hanya dapat menangkap orang hidup-hidup. Jika tidak perlu, Anda tidak dapat membunuhnya. Suku Sirius kami harus menangkap lebih dari suku lain. Orang tua tertua berbicara. Ya, klan tua. Pria besar itu menjalani hidupnya. Orang yang ditakdirkan itu pasti berada di tangan suku Sirius kita. Sirius tua, dengan matanya yang keruh, memancarkan cahaya terang, lebih menyilaukan dari bintang-bintang. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, Luming terus bergerak, memilih arah secara acak, dan terus terbang. Ledakan, setelah Luming terbang ribuan mil, di bawah, tiba-tiba ada dua tinju, meledak ke arahnya, sangat kuat. Zhongmo, murid. Luming menyusut, langkahnya diulangi, dan Jiulong melangkah keluar selangkah demi selangkah dalam rangkaian 4 langkah. Dunia meraung, memblokir dua tinju, tetapi tubuh Luming terbang ke langit dengan kekuatan besar. Engah, Luming terbang ke atas 1000 meter penuh sebelum berhenti. Dia bahkan menyemprotkan beberapa teguk darah ke mulutnya, dan kakinya menggigil. Mati! Pria kekar dari sekte beracun darah bergegas segera setelah tinju, mengaung, membunuh seperti gelombang. Dua tinju lagi berturut-turut, membanting ke arah pendaratan. Dia ingin membunuh Luming dengan guntur yang menggelegar. Sehingga Luming tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tinju bintang meledak. Luming terus-menerus melontarkan lusinan pukulan, menyerang ke depan, dan setelah periode kultivasi ini, tinju bintang Luming yang meledak telah dilatih ke tingkat ke-6. Pada saat yang sama, garis keturunan Luming meledak. Dengan kekuatan yang lebih besar dan satu tembakan.
Bab 696, Bunuh Zhongmo. Naga sejati tiga warna meraung, dan Long Yin mengguncang langit, bergegas ke bawah. Namun, Zhongmo naik linghai 3 kali lipat, itu terlalu kuat. 2 tinju, langsung menghancurkan semua tinju bintang yang meledak dari Luming, dan naga sejati tiga warna dihilangkan tapi masih diblokir untuk sementara. Yang ini sudah cukup. Luming melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, prasasti padat muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, Luming mengukir dirinya dengan 7 formasi prasasti. Di antaranya, ada formasi prasasti yang meletus dari elemen sejati, formasi prasasti yang meningkatkan kecepatan, formasi prasasti yang meningkatkan kekuatan fisik, dan formasi prasasti yang meningkatkan pertahanan. Dengan penambahan metode pembentukan prasasti, kekuatan tempur Luming sekali lagi meningkat, membunuh. Di bawah, Zhongmo acuh tak acuh dan membunuh. Binatang kecil, di udara, aku melihat bagaimana kamu mengukir prasasti itu. Zhong Mo mencibir dan mengepalkan seperti gunung, menyerang Luming. Prasasti-prasasti dalam kehampaan tidak dapat dilakukan oleh master prasasti biasa. Hanya ketika master prasasti mencapai level 7 dan master prasasti sejati diperlukan, metode pembentukan prasasti dapat diukir di atas kekosongan dan berperan. Ini hanya dapat dicapai jika kekuatan mental sangat menakutkan dan kuat. Luming tidak bisa melakukannya sekarang. Dia menulis prasasti itu dalam kehampaan, dan segera prasasti itu akan menghilang. Pada awalnya di pulau yang penuh warna, orang-orang nyata yang penuh warna pernah mengukir susunan besar di kehampaan, dengan cara yang tidak dapat diprediksi, ledakan. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia dipukul dengan pistol. Pria bersenjata besar, sebesar gunung, mengguncang ruang untuk sementara waktu. Tembakan ini, Luming memberkati 7 jenis formasi prasasti, dan melepaskan tembakan penuh. Tembakan ini, meskipun itu adalah puncak linghai yang kuat, harus dibunuh. Ledakan, penembak, dipukul dengan tinju, kekuatan besar meletus. Bersalju. Lu Ming menekan tombak, dan dengan kekuatan anti guncangan, tubuh Luming melayang jauh, dan dia mundur beberapa kilometer dalam sekejap, merasa penuh dengan ki dan darah, sudut mulut meluap dengan sinar darah. Tetapi saat ini, saya tidak peduli lagi, dan saya melemparkan langkah Jiulong ke aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Sial! Jangan lari! Teriak Zhongmo, mengejar di belakang. Tapi seberapa cepat Jiulong berjalan di langit, ditambah berkah dari formasi, kecepatannya lebih cepat, dan segera, Zhongmo terlempar. Luming menarik napas dan terbang lebih dari 10.000 mil dan mendarat di hutan pegunungan. Segera dia melambaikan tangannya berturut-turut untuk memecahkan susunan pemantauan hutan gunung ini. Luming menelan beberapa kristal roh terbaik, lalu segera bangun. Kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Orang ini harus mati. Dengan kilatan mematikan di matanya, Luming melambaikan tangannya berturut-turut, menandai formasi prasasti di tanah. Setelah sebuah prasasti terus-menerus jatuh ke tanah, prasasti ini membutuhkan waktu setengah jam untuk membuat Luming berhenti. Nak, kamu cukup beracun. Kamu dapat mengukir 36 susunan pembunuhan dalam satu tarikan napas, dan menambahkan susunan hantu untuk menutupi. Orang itu, bahkan seorang prajurit di alam 3 linghai, akan mati jika dia masuk ke sini. Dan menyeringai. Bukankah ini lebih baik? Luming tersenyum. Shuang. Tentu saja Shuang. Dukun, ayo pergi, ayo pimpin orang itu, aku tidak sabar lagi. Setelah mencibir, matanya berkedip. Luming naik ke udara dan kembali ke jalur yang sama. Nafas tubuhnya tidak tertutup sedikit pun, tidak ada prasasti pemantauan di udara, dan mereka tidak takut dengan penemuan manusia. Setelah terbang ribuan mil, sosok kekar di depannya terbang dengan kecepatan tinggi. Itu Zhongmo, tapi pakaiannya berantakan sekarang, dan dia sedikit malu. Dia rupanya bertemu manusia di bawah tanah. Binatang kecil. Saat melihat Luming, mata Zhongmo menjadi merah, dan si pembunuh mengejar ke arah Landing Ming. Luming berpura-pura ketakutan, berbalik dan lari. Zhongmo mengejar dengan liar di belakang. Selama pelarian, Luming berpura-pura muntah darah. Ini membuat Zhongmo mencibir dan berkata, binatang kecil, kamu sudah terluka dan kamu tidak bisa melarikan diri. Daripada mati di tangan orang-orang di bawah tanah, biarkan aku membunuhmu. Luming tidak berkata apa-apa, dan lari ke tanah. Keduanya melintasi daratan ribuan mil sesaat sebelum tiba di tempat Luming mengatur formasinya.
Lu Ming terbang ke bawah dan berlari di antara pegunungan dan hutan, haha. Zenyuan tidak lagi di sini, kali ini kamu sudah mati. Zhong Mo Yixi juga mendarat, mengejar ke arah Ming Ming tapi setelah berlari sebentar, Lu Ming tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Melihat Zhong Mo, saya tidak tahu mengapa. Melihat senyum Lu Ming, Zhong Mo tiba-tiba merasakan sesak di hatinya, merasa sedikit berbulu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Binatang kecil, kenapa kamu tidak lari? Kamu tahu kamu tidak bisa lari? Zhong Mo menarik napas dalam-dalam, melepaskan perasaan yang tidak bisa dijelaskan itu, dan mencibir pada Landing Ming. Lari? Kenapa kamu ingin lari, meninggalkanmu di jalan? Lu Ming tersenyum. Memalukan. Zhong Mo minum dengan dingin, senyuman meletus, dan ada teror di tubuhnya, menabrak. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah Lu Ming, Zhong Mo berdiri di tanah, sebuah prasasti cemerlang muncul, terjalin dengan prasasti padat, penuh keindahan yang mempesona. Namun, Zhong Mo tidak berniat menghargai keindahan ini. Jantungnya tenggelam, meraung, dan bergegas maju dengan panik, tertawa, suara langit pecah terdengar, dan pedang raksasa keluar, memancarkan kekuatan teror, menebas ke arah Zhong Mo. Segera, ke segala arah, pedang raksasa terus keluar dan memotong Zhong Mo, dan ini hanya formasi besar. Kemudian, prasasti terus berkedip. 36 formasi prasasti besar diluncurkan satu demi satu. Zhong Mo merasa dingin di dalam hatinya dan berteriak, binatang kecil, kamu benar-benar meletakkan banyak prasasti di sini, kamu tercela dan tidak tahu malu. Hahaha. Aku tercela, aku seorang Master Ming Lian. Ming Lian awalnya bertarung dengan prasasti, dan, kamu, seorang prajurit rangkap 3 di Linghai, memperlakukanku sebagai Raja Puncak, dan memiliki wajah yang mengatakan bahwa maksudku. Lu Ming mencibir dan menginjak kakinya, prasasti tak berujung muncul, berbagai serangan meletus, api, badai, es, pedang, berbagai serangan langsung membuat Zhong Mo kewalahan. Dalam barisan besar, Zhong Mo meraung berulang kali, tetapi setelah beberapa saat, raungan itu menghilang, dan hanya suara prasasti yang mengamuk. Setelah beberapa saat, keheningan turun dan cahaya menghilang, dan Zhong Mo tidak lagi berada dalam barisan besar. Zhong Mo telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Hanya menyisakan cincin penyimpanan. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengisap, dan cincin penyimpanan terserap ke tangannya, kemudian dia berbalik, naik ke udara, dan pergi dari sini. Wajahnya tenang, dan saat Zhong Mo melangkah ke formasi besar. Dia tahu bahwa Zhong Mo sudah mati. Tempat mengerikan yang sebenarnya bagi Master Ming adalah memberinya waktu, dia dapat mengatur formasi besar yang mengerikan. Jika materi waktunya cukup, dimungkinkan untuk membunuh musuh di wilayah yang lebih besar. Tentu saja, pertama-tama, formasi besar yang Anda atur hanya berguna jika tidak ditemukan oleh musuh, dan musuh harus masuk ke dalamnya, apalagi dalam perang nyata, musuh tidak bisa menjebakmu dalam waktu yang lama. Selama duel sebenarnya, Master Prasasti mengandalkan formasi prasasti instan. Bab 697, Manusia Takdir. Formasi sesaat inilah yang menentukan kekuatan tempur seorang Ming Lian. Sekarang, formasi serangan instan Lu Ming dapat membunuh prajurit berat Linghai. Oleh karena itu, adalah normal bagi Lu Ming untuk menghabiskan setengah jam meletakkan serangkaian susunan besar untuk membunuh triple Zhong Mo milik Linghai, bahkan memberinya lebih banyak waktu. Dia dapat mengatur formasi besar yang lebih kuat, dan membantai kekuatan alam Linghai yang lebih kuat. Mungkin juga, tentu saja, untuk memasukkan pihak lain ke dalam formasi besar. Lu Ming terbang jauh ke depan, di mana dia bertemu dengan beberapa manusia bawah tanah yang mengendarai boneka serigala raksasa. Lu Ming melempar naga dan berjalan di langit sebelum membuang pihak lain. Di setiap tim, ada boneka yang setara dengan 4 alam Linghai. Lu Ming merenung, Linghai 4 kali lipat, jauh lebih kuat darinya, dan dia hanya bisa melarikan diri saat bertemu dengannya. Tidak, ini bukan cara untuk menjadi buta seperti ini. Kamu harus menangkap manusia bawah tanah dan mencari tahu apa yang terjadi di dunia bawah tanah ini. Lu Mingxi, tentu saja, kerja keras tidak cukup, masih mengandalkan prasasti. Lu Ming memilih tempat dan mulai mengukir prasasti. Kali ini,
Luming menghabiskan 3 jam meletakkan 81 prasasti tingkat 5, ada juga 3 ilusi yang menutupi jejak prasasti, segera dia naik ke udara dan secara acak memilih arah untuk terbang. Segera, dia melihat tim manusia bawah tanah mengendarai boneka serigala raksasa. Seseorang di luar, berhenti. Dengan raungan, tim langsung bergegas ke landasan, Luming berbalik dan berlari. Segera, ketika dia sampai di tempat yang baru saja dia siapkan, dia mendarat di tanah dan berlari ke depan. Manusia bawah tanah juga mendarat, mengejar serigala raksasa yang menungganginya. Setelah mengejar beberapa saat, Luming tiba-tiba berhenti. Mati! Cahaya dingin Luming menyala, langkah kakinya melangkah, dan sejumlah besar diluncurkan. Prasasti tak berujung terjalin dan menyelimuti lebih dari 100 manusia bawah tanah. Sial, orang ini akan mengetahui prasastinya. Kami mendapatkannya, menerobos, menerobos. Seorang lelaki besar yang mengendarai boneka serigala raksasa 4 tempat duduk di Linghai, meraung berulang kali, menabrak ke samping, tetapi dia disambut oleh serangan tanpa henti. Brengsek! Begitu pria besar itu bergerak, sebuah gulungan gambar muncul. Setelah dibuka, tirai tipis menyelimuti pria besar itu. Prasasti rune. Mata Luming bergerak, selain berkeringat, ada juga yang muncul dengan prasasti rune, baik defensif maupun menyerang, bermacam-macam mereka memanipulasi boneka dan terus berdampak, namun, susunan besar di sini ditorehkan oleh Luming selama 3 jam. Totalnya ada 81. Bagaimana bisa begitu mudah dipatahkan? Untuk sesaat, raungan berlanjut, dan manusia di bawah tanah tidak bisa keluar. Manusia bawah tanah ini juga berlatih seni bela diri, tetapi praktik kultivasi seni bela diri jauh lebih rendah daripada praktik kultivasi prasasti mereka. Tampaknya mereka berlatih seni bela diri hanya untuk membantu kultivasi seni bela diri. Luming mengamati sambil memanipulasi serangan, beberapa dari mereka dibudidayakan sebagai manusia bawah tanah yang dalam, dan tangan mereka terus-menerus ditarik. Yang sebenarnya bertuliskan sejumlah besar prasasti terhadap sejumlah besar Luming, guru Zhenming. Di antara lebih dari 100 orang ini, Luming melihat setidaknya 5 guru Zhenming, bahkan ada 2 yang merupakan guru Zhenming 6 kutub. Hebat, manusia bawah tanah, cara berkultivasi sangat berkembang. Rasio kultivator Zhenming sangat tinggi. Boneka-boneka itu terlalu keras. Ayo bunuh manusia di bawah tanah. Luming melambaikan tangannya berturut-turut dan memanipulasi sejumlah besar prasasti, khususnya menyerang manusia bawah tanah. Pada boneka itu, jeritan terus berdering dan manusia dibunuh. Teman-teman, dari tanah, kami tidak jahat, hanya ingin mengundang Anda ke suku Sirius untuk menceritakan mengapa Anda memiliki tangan yang begitu kejam. Pria terkuat berteriak, Luming mencibir. Tidak jahat, lebih dari 1000 orang sebelum mereka, dan yang terakhir melarikan diri, diperkirakan kurang dari 200, dan yang lainnya sudah mati. Dengan cara ini, tidak ada niat jahat, bagaimana Luming bisa percaya, dia mengendalikan susunan besar, dan prasasti yang cemerlang bersinar dan berubah menjadi pembunuh yang mengerikan. Manusia terbunuh satu persatu di bawah tanah tentu saja. Dia memanipulasi lebih banyak serangan untuk membunuh manusia terkuat di bawah tanah. 81 kerusuhan besar, kekuatannya menakutkan. Segera setelah itu, lebih dari 100 manusia bawah tanah, hanya menyisakan 2, yang lainnya mati, termasuk manusia terkuat, bahkan boneka tingkat rendah dihancurkan, dan hanya tersisa 5 boneka yang setara dengan alam Linghai. Luming mengendalikan barisan besar untuk menenangkan diri. Dan menatap dingin kedua orang yang selamat, kedua pria itu pucat, dan ada kepanikan tak berujung di mata mereka. Tentu saja, keduanya sengaja ditinggalkan oleh Luming. Selanjutnya, apa yang saya tanyakan? Apa yang Anda jawab? Jika tidak, mati. Luming menatap keduanya. Orang-orang di luar negeri, jangan memikirkannya. Raungan mata. Luming dingin, dia melambaikan tangannya, dan sebuah pistol meledak, memaku orang itu ke tanah, dan kemudian melihat ke orang terakhir, berkata, bagaimana denganmu? Aku berkata, aku mengatakan semuanya, tolong biarkan aku pergi. Orang itu berteriak, pria ini adalah pria paruh baya, tinggi dan kurus, dan cukup pintar. Selama kamu memberiku kepuasan, aku akan membiarkanmu pergi. Luming tidak berkata apa-apa, dan berjalan ke beberapa boneka yang tidak hancur. Dengan lambaian tangannya, kelima boneka serigala raksasa itu disingkirkan,
lalu gulungan pria jangkung dan kurus itu meninggalkan tempat itu. Saat terbang, Luming mengajukan pertanyaan kepada Masterman. Pria jangkung dan kurus itu secara alami tahu segalanya, dan dia bisa menjawab tanpa henti. Takut Luming tidak puas dan membunuhnya. Suatu hari kemudian, di puncak gunung, Luming duduk bersila di atas batu biru. Adapun pria jangkung dan kurus, Luming melepaskannya. Tidak masalah jika Anda melepaskannya. Bagaimanapun, pihak lain tidak tahu di mana dia berada. Ternyata di sini benar-benar dunia bawah tanah, dan sukunya banyak sekali. Lu Ming berbisik, mengingat apa yang baru saja dikatakan pria jangkung dan kurus itu. Dunia bawah tanah terbagi menjadi banyak suku manusia. Suku Luming yang mereka temui sebelumnya disebut suku Sirius, tapi itu hanyalah salah satu dari banyak suku manusia di sini. Hanya ribuan tahun yang lalu, hanya memiliki beberapa metode budidaya seni bela diri yang dangkal. Tetapi ribuan tahun yang lalu, leluhur kuno manusia bawah tanah turun dan mewariskan prasasti. Kekuatan tempur manusia bawah tanah telah sangat ditingkatkan, namun, setelah leluhur kuno mewariskan beberapa metode pencerahan, mereka tidur di Gunung Suci. Tidur nyenyak ini ribuan tahun setelah nenek moyang kuno tidur, pertempuran berlanjut di antara suku-suku, dan dunia bawah tanah jatuh ke dalam kekacauan. Inilah masalahnya, tetapi di dunia bawah tanah, ada sebuah legenda di antara semua suku, yaitu suatu hari, orang-orang di luar tanah akan turun, dan orang-orang di luar tanah, akan ada seorang lelaki takdir, yang dapat membangunkan leluhur kuno, dan suku mana jika mereka yang bisa mendapatkan takdir ini, setelah membangkitkan leluhur kuno, akan menerima hadiah besar dari leluhur kuno. Oleh karena itu, mereka menangkap Luming di mana-mana. Ternyata Luming jelas dalam pikirannya. Nenek moyang kuno? Gunung Suci? Manusia takdir? Apa yang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Dia bertanya kepada pria jangkung dan kurus itu. Dia tidak tahu pihak lain. Banyak dari mereka adalah legenda. Dia hanya tahu di mana Gunung Suci itu, dan memberi Luming peta. Bab 698, Suku Macan Tutul Merah. Luming mengeluarkan peta dan melihatnya. Dunia bawah tanah, wilayahnya sangat luas, terbagi menjadi ratusan suku. Suku Sirius terletak di selatan. Gunung Suci ada di tengah tanah ini. Kami di sini karena harta karun Kaisar Wu. Pintu masuk ke Singhai yang memberontak pasti telah diatur oleh manusia. Nenek moyang kuno dunia ini tiba-tiba datang ribuan tahun yang lalu. Akankah leluhur kuno itu yang mengatur pintu masuknya? Atau, leluhur kuno itu adalah Kaisar Wu? Memikirkan hal ini, Luming melonjak dalam hatinya. Tetapi jika itu benar-benar Kaisar Wu, mengapa bersembunyi di tempat ini? Dan tidak bangun setelah tidur ribuan tahun, Luming menemukan bahwa harta seni bela diri ini tidak sesederhana itu. Menurut lelaki jangkung kurus itu, kini semua suku menangkapi manusia di luar bumi, berharap menemukan takdir manusia. Lalu lebih dari sebulan kemudian, akan ada upacara ritual leluhur bagi manusia di bawah tanah. Orang-orang pergi ke Gunung Suci, hanya mereka yang ditakdirkan untuk lulus ujian, dan akhirnya membangunkan leluhur kuno. Sepertinya satu-satunya cara untuk mengetahui rahasianya adalah dengan pergi ke Gunung Suci itu. Tapi Luming melihat peta, mengerutkan kening. Ada puluhan suku di kejauhan antara Gunung Suci dan suku Sirius. Dia harus bergegas seperti ini, dan dia harus menghindari perburuan oleh berbagai suku di sepanjang jalan. Juga, di mana Xian Yanqing sekarang? Bagaimana kabarmu? Luming sangat khawatir. Ayo pergi ke Gunung Suci dulu. Lu Ming menyingkirkan peta itu, lalu melambaikan tangannya, dan boneka serigala raksasa muncul di puncak gunung. Ini adalah boneka gelombang raksasa yang setara dengan 4 kali lipat dari Linghai. Dan, bagaimana dengan boneka ini? Luming bertanya. Wayang, meski juga merupakan cabang di Jalan Minglian, Luming belum menyentuhnya. Sederhana. Boneka itu sebenarnya sangat mirip dengan pion roh. Bisa disebut pion roh alternatif, tetapi masih ada perbedaan. Untuk mengendalikan boneka itu sangat sederhana. Api roh disuntikan ke dalamnya, dan tulisan di boneka itu bisa dimanipulasi, dan tentu saja bisa dimanipulasi. Dan menjawab. Oh. Telapak tangan Luming melekat pada kepala boneka serigala raksasa. Seberkas api spiritual biru menembus kepala boneka serigala raksasa. Luming menemukan bahwa di dalam boneka itu, terdapat tulisan padat, yang saling terkait satu sama lain, gaib. Luming menyesalkan bahwa wayang juga sangat indah.
Dia bahkan mendengar ada dalang sakti yang bahkan bisa menyempurnakan wayang sadar. Seperti manusia, mereka bisa belajar dan berpikir, itu hebat. Luming menggunakan api spiritual untuk menghapus tanda master sebelum boneka, dan kemudian menyebarkan prasasti besar di pikiran boneka dengan api spiritualnya sendiri. Segera, perasaan yang luar biasa muncul di hatinya, dia merasa, dia bisa memanipulasi boneka itu sesuka hati. Saat pikiran bergerak, boneka itu menggeram, dan dari sisi tubuh, melebarkan sepasang sayap, terbang ke udara, terbang di langit, dan kembali ke gunung. Kecepatan api roh dikonsumsi luar biasa. Mata Luming bergerak. Memanipulasi boneka sangat intensif secara mental, dan tidak cukup untuk mengendalikannya. Semakin tinggi level boneka, semakin menakutkan energi mental yang dikonsumsinya. Namun, setiap tingkat Luming telah menyalakan 10 lampu spiritual, semuanya telah mencapai kesempurnaan. Kekuatan spiritualnya sangat luar biasa. Ini lebih kuat dan lebih tebal dari banyak master pemurnian Zending level 6. Seharusnya cukup untuk mengendalikan boneka ini dengan 4 tingkat lautan roh. Luming Fei mencondongkan tubuh ke depan dan duduk di belakang boneka serigala raksasa. Boneka serigala raksasa itu bergoyang ke atas dan terbang menuju kejauhan, arah Gunung Suci. Ambil bonekanya, selama itu menghabiskan energi mental, kecepatannya meningkat pesat, terbang jauh-jauh, segera, terbang puluhan ribu mil. Dari peta, dia telah keluar dari jangkauan suku Sirius dan memasuki suku lain, suku Chi Leopard. Mengaum! Mengaum! Saat Luming terbang di atas pegunungan, terdengar suara gemuruh di sekitar pegunungan, dan ratusan sosok terbang ke langit untuk mengelilingi Luming Tuan. Orang-orang ini berpakaian seperti suku Sirius, dikelilingi kulit binatang, tetapi wayang yang ditungganginya berbeda. Boneka yang mereka tunggangi adalah Caetah Merah. Ia juga memiliki sayap dan dapat melayang di langit. Orang-orang dari suku Sirius? Tidak, mereka berada di luar negeri. Di garis depan adalah seorang pemuda berusia 27 tahun dengan sosok kekar dan otot yang kuat yang mengeluarkan hembusan napas dan menatap Luming dengan dingin. Luming mengerutkan kening, tetapi dia tidak menemukan siapapun di bawah sekarang. Pihak lain seharusnya menutupi napasnya dengan formasi. Orang ini sebenarnya mengendarai boneka setingkat dewa dari suku Sirius. Sepertinya dia harus mengerti cara prasasti, kita harus hati-hati. Di ujung masa muda adalah seorang lelaki tua berambut merah. Dia sendirian, apa yang kamu takutkan? Pemuda itu mencibir. Chi Feng, tetua klan menginstruksikan bahwa mereka yang berada di luar negeri tidak dapat melakukannya tanpa tangan, kita masih membutuhkan bantuan mereka? Kata orang tua itu. Ya, aku benar-benar tidak mengerti mengapa para tetua klan begitu sopan kepada orang-orang di luar negeri ini, dan mereka langsung membawa mereka dan memaksa mereka pergi ke Gunung Suci. Kenapa repot-repot begitu? Pria muda itu berkata dengan dingin dan tampak sangat mendominasi. Pria tua itu tersenyum pahit, tidak banyak, tetapi menatap Luming dan berkata, adik laki-laki ini, kamu adalah orang di luar negeri, kami tidak jahat, hanya ingin mengundang adik laki-laki itu untuk kembali ke suku macan tutul merah bersama kami. Ada yang salah butuh bantuan adik laki-laki. Luming mengerutkan kening. Dia baru saja mendengar isi obrolan pihak lain, tetapi bagaimana dia bisa mempercayai pihak lain? Kamu memberi jalan, aku tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Luming berkata dengan dingin. Bunuh? Ini nada yang besar. Kamu sendirian. Bagaimana kamu membunuhmu? Wajah pemuda itu muram. Bergegas. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong, memanipulasi boneka serigala raksasa, dan bergegas menuju ujian. Mengaum. Boneka serigala raksasa itu meraung keras, dan cakarnya seperti pisau, merobeknya. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek beberapa boneka Caetah. Itu boneka kelas dewa, tetua Crimson, kamu pergi untuk menahannya, yang lain mengepung, jika dia terus melawan, bunuh. Minuman dingin remaja. Orang tua itu sangat tidak berdaya dan hanya bisa mengendalikan boneka itu untuk bergegas dan bertarung dengan Luming. Boneka Caetah lelaki tua itu juga setara dengan 4 lapisan lautan roh, sangat kuat, bertarung dengan boneka serigala raksasa Luming, dan percikan Mars. Yang lain menggunakan berbagai panah dan prasasti untuk melancarkan serangan ke Landing Ming.
Adik laki-laki, kamu adalah level dari master pemurnian level master. Kamu dapat mengontrol boneka level dewa dari level keempat. Kamu tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Aku menyarankan kamu untuk menyerah. Orang tua itu berjanji bahwa itu tidak akan menyakitimu. Orang tua itu berbicara. Tapi Luming tidak mengatakan apa-apa, tinju gandanya meledak terus-menerus, meledakkan tinju bintang, menggemuruhkan pukulan udara dan meledak ke depan. Beberapa boneka lemah, bersama yang lainnya, dibunuh oleh Luming. Namun, ada lebih dari satu lelaki tua yang memiliki boneka alam Linghai. Selain itu, ada 7 atau 8 orang yang memiliki boneka dari alam Linghai. Boneka yang dapat mengendalikan boneka Linghai Realm semuanya adalah Master Prasasti 6 tingkat dan memiliki berbagai prasasti. Di dalam tubuh, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Bab 699, Perang Prasasti. Luming tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu. Ming Refining Master, kamu belum mencapai level 7, kamu tidak bisa mengukir formasi di kehampaan, sayang sekali, tapi dengan intensitas api spiritualku, kamu seharusnya bisa mengukir formasi di kehampaan tanpa mencapai level 7. Luming merenung sambil bertarung. Pergi ke tanah. Pikir Luming, dan mengendalikan boneka serigala raksasa itu, bergegas ke tanah. Yang lain berhenti. Ledakan! Ledakan! Beberapa boneka di depan Luming langsung terlempar oleh boneka serigala raksasa itu. Memukul. Masih di udara, Luming menggunakan pukulan ekstrimnya, berubah menjadi sinar cahaya, menghancurkan segalanya, dan boneka dari beberapa raja bela diri di depan langsung hancur. Luming menginjak tanah, dan dia terus-menerus menginjak tanah. Di tanah, prasasti muncul. Dentang! Suara pedang terdengar, dan 2 pedang pertempuran muncul, dan dalam satu tebasan, membelah boneka menjadi 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Memanipulasi boneka tingkat 4 tingkat dewa, dan benar-benar menuliskan susunan yang besar. Bagaimana kekuatan spiritualnya bisa begitu kuat? Orang tua itu terkejut. Ledakan! Ledakan! Boneka serigala raksasa menabrak sekelompok boneka cetah dan muncul di samping Luming. Langkah kaki Luming tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, tanah, prasasti berkedip terus-menerus, dan berbagai serangan masuk ke segala arah. Blade dia dengan tulisan rune. Pemuda itu berteriak dan memberi perintah. Banyak orang mengeluarkan prasasti rune, membuka prasasti rune, segala macam serangan kekerasan, mengalir ke suara pendaratan. Langkah kaki Luming berlanjut, dan lapisan tirai tipis terbentuk, tetapi guncangan ini hancur setelah guncangan. Lagi pula, itu adalah metode pembentukan prasasti instan miliknya, yang memiliki kekuatan terbatas dan tidak dapat menahan serangan dari beberapa rune prasasti yang kuat. Bersalju. Tiba-tiba, mata Luming berkilat dengan cahaya, langkah kakinya berat, dan senapan yang menyilaukan meledak ke arah pemuda itu. Beberapa boneka di depan pemuda itu, serta boneka-boneka itu, dihancurkan, atau dipukul dan diterbangkan. Pada saat ini, Luming menaiki boneka serigala raksasa dan bergegas menuju pemuda itu. Tujuannya adalah pemuda ini. Pria muda ini tampaknya berstatus rendah. Selama dia memenangkan lawan, dia akan memiliki chip tawar. Tidak baik. Wajah lelaki tua itu banyak berubah, dan dia terlambat untuk menyelamatkannya. Wajah pemuda itu juga berubah drastis. Tubuhnya mundur tajam, dan pada saat yang sama dia mengendalikan boneka di bawahnya, bergegas menuju pendaratan, dan pada saat yang sama, sebuah tulisan rune muncul di tangannya. Menabrak. Boneka pemuda itu memiliki kekuatan Linghai, tetapi boneka raksasa itu terbang dengan tamparan dan hampir meledak. Jiulong Tian-Tian. Luming melangkah keluar dan muncul di samping pemuda itu dalam sekejap. Sebelum dia membuka rune prasasti, dia menggenggamnya di tenggorokan pemuda itu. Di sekeliling, gerakan orang lain berhenti tiba-tiba dan berhenti di udara. Nah, biarkan aku pergi, kalau tidak, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Pria muda itu berteriak dan mengancam Luming. Dia terlalu keras kepala di hatinya. Saat ini di udara, Luming ditahan sampai titik tertentu. Ada cara pemurnian di udara, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Hidupmu ada di tanganku, dan kamu berani mengancamku, selama aku berusaha keras sekarang, kamu akan mati.
Cahaya dingin melintas di mata Luming, dan ada pembunuhan dingin di tubuhnya. Pemuda itu hanya merasakan kedinginan di tubuhnya, seolah-olah dia akan menghadapi kematian di saat berikutnya. Hatinya bergetar, dan dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Boneka serigala raksasa itu terbang mendekat, dan Luming menggendong pemuda itu dan menginjakkan kaki di punggung boneka serigala raksasa itu. Kamu biarkan aku pergi, aku secara alami akan membiarkan dia pergi. Luming melihat sekeliling. Oke, biarkan kami meninggalkanmu. Lelaki tua itu tidak ragu-ragu, katanya, dan kemudian kerumunan itu terbagi menjadi lorong kosong. Luming mengendalikan boneka itu dan terbang langsung. Sekarang lepaskan Chi Feng, kata orang tua itu. Chi Feng adalah pemuda ini. Apa terburu-buru? Saat aku terbang jauh, aku akan melepaskannya. Luming mengendalikan boneka serigala raksasa dan terbang ke depan. Setelah terbang 100 mil, Luming melempar Chi Feng keluar dan terus terbang. Brengsek! Chi Feng melihat sosok Landing Mingyuan pergi, menggeram di mulutnya, dan menunjukkan cahaya kebencian di matanya. Luming terbang jauh-jauh, dan dengan cepat terbang ribuan mil. Dalam perjalanan ini, dia tidak bertemu manusia di bawah tanah. Di depan, ribuan mil jauhnya, dua boneka caetah merah terbang di udara. Kedua boneka caetah setara dengan Ling Hai Realm, dan mereka setara dengan Ling Hai Fourfold. Di salah satu boneka caetah adalah seorang wanita muda berusia 20-an, dengan sosok bergelombang, beberapa posisi penting, terbungkus kulit binatang, dan area kulit yang luas terlihat di tempat lain. Kulitnya berwarna perunggu, dan meski penampilannya tidak cantik, ia penuh keliaran dan memiliki kecantikan alternatif. Boneka caetah lainnya adalah orang tua. Nona, terlalu berbahaya bagimu untuk keluar sendirian. Ayo kembali, kata orang tua itu. Penatua Chisu, tidak apa-apa, Anda dapat yakin, baru saja berita datang dari Chi Feng, ada seorang pemuda di luar bumi, cara cerdiknya sangat luar biasa, sangat menarik, mungkin, itu adalah lelaki takdir yang legendaris. Saya harus menemukannya. Mata wanita muda itu berkilat dan dia tampak sangat penasaran. Nona, konon pria itu sangat kuat, dan juga mengendalikan boneka setingkat dewa. Jika kita bertemu dengannya, kita mungkin dalam bahaya. Ayo kembali ke tim. Tetua Chisu terus membujuk. Jangan khawatir, aku tidak melakukan apapun padanya. Aku hanya ingin memintanya untuk kembali ke suku kita. Jika aku berada di pasukan besar, aku tidak akan menakut-nakuti orang lain. Bagaimana aku bisa berbicara dengannya dan membujuknya untuk kembali ke suku bersamaku? Wanita muda itu tidak mendengarkan sama sekali, dan matanya ditembak tanpa tujuan. Lelaki tua itu menghela nafas, tahu bahwa dia tidak bisa membujuk wanita keras kepala itu dan hanya bisa mengikutinya dari dekat. Luming Pan duduk di atas boneka itu dan terbang ke depan. Segera, dia terbang hampir 10.000 mil. Oke. Saat ini, dia menemukan dua boneka caetah muncul di depannya, dan di atas boneka itu, ada seorang wanita muda dan seorang lelaki tua. Pihak lain jelas melihatnya. Menemukannya. Wanita muda itu bersorak, memanipulasi boneka itu, dan terbang menuju landasan dengan kecepatan tinggi. Nona, hati-hati. Pria tua itu mengikuti dari dekat. Luming mengerutkan kening. Dia merasa kedua boneka itu sangat sederhana. Dia langsung mengendalikan boneka serigala raksasa, mengubah arah, dan terbang menjauh. Saudara ini, jangan pergi, kami tidak jahat, jangan pergi. Wanita muda itu berteriak, memanipulasi boneka itu, dan mengejarnya setelah mendarat. Luming tetap diam dan terus terbang ke depan. Saudaraku ini, kami benar-benar tidak jahat. Berhentilah dan bicaralah padaku. Aku hanya ingin memintamu untuk kembali ke suku dan membantu kami. Kami pasti akan melayani sebagai tamu. Wanita itu berteriak, mengejar di belakang. Dalam sekejap mata, terbang puluhan ribu mil, di mana Luming mengubah beberapa arah, tetapi wanita dan lelaki tua itu masih menggigit di belakang. Mereka semua adalah boneka dari tingkat keempat Ling Hai, dan kecepatan mereka hampir sama. Wanita itu, seperti plester kulit anjing, tidak bisa melepaskannya. Luming terdiam dan tiba-tiba memanipulasi boneka itu, berhenti, dan menoleh untuk melihat wanita dan pria tua itu. Bab 700, Pencobaan.
Wanita muda dan lelaki tua itu terkejut dan berhenti. Kapan kamu akan mengikutiku? Luming berkata dengan dingin. Saudaraku, apa yang kamu takutkan? Kami tidak jahat. Aku harap kamu tidak salah paham. Kamu adalah orang di luar bumi. Suku kami hanya ingin meminta bantuanmu. Wanita muda itu berkata. Tidak tertarik? Luming berbalik untuk pergi. Saudaraku, sekarang semua suku mencarimu. Kamu meninggalkan suku macan tutul merah kami dan kamu masih harus pergi ke suku lain. Beberapa suku sangat jahat. Jika kamu datang ke suku macan tutul merah kami, bantu kami sibuk. Jika kamu memiliki persyaratan di masa depan, kami akan membantumu. Wanita muda itu berkata. Luming mengerutkan kening dan tersenyum, berkata, siapa namamu? Apa identitasmu di suku macan tutul merah? Namaku Ciwe, aku. Wanita muda itu hendak mengatakan identitasnya dan diinterupsi oleh pria tua itu. Nona, jangan mengungkapkan identitasmu dengan mudah, pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. Penatua Cisu yakinlah, tidak apa-apa. Ciu sedikit tersenyum dan melanjutkan, aku adalah putri patriark suku macan tutul merah. Jika kamu pergi bersamaku ke suku tersebut, suku macan tutul merah pasti akan melayanimu sebagai tamu. Putri patriark suku macan tutul merah. Hati Luming berkelebat, dan dia melihat ke jalan Ciwe. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Jadi, pergilah bersamaku ke gunung di depanku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Luming menunjuk jalan pegunungan di depan. Tidak, adik kecil, permintaanmu terlalu banyak, bagaimana kami bisa mempercayaimu? Penatua Akashi berkata dengan keras. Oh, dalam hal ini, tidak ada diskusi, maka jangan ikuti aku. Luming melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, aku akan pergi denganmu. Jalan Ciwe. Nona, tidak, kamu terlalu berbahaya untuk pergi sendiri. Penatua Cisu menentang. Elder Red Beard yakin bahwa saya tidak memiliki ketidakadilan dengannya, dia membunuh saya, dan itu tidak baik untuknya. Ciu tersenyum, memanipulasi boneka itu, dan terbang menuju landasan. Mata Luming berkedip, tapi dia tidak menyangka Ciu berani melangkah maju bersamanya. Luming mengendalikan boneka serigala raksasa dan terbang menuju pegunungan satu demi satu dengan Ciu. Penatua Cisu hanya bisa bergegas ke sana. 100 mil jauhnya, keduanya mendarat di pegunungan. Tubuh Luming melintas, dan beberapa prasasti pemantauan terdekat semuanya dihancurkan olehnya. Aku mendengar berita sebelumnya, mengatakan bahwa prasastimu tinggi dan dalam, dan sekarang sepertinya begitu. Ciwe menatap Luming dengan mata cerah. Luming menoleh untuk melihat Ciwe, senyum muncul di sudut mulutnya, dan pada saat berikutnya, sosoknya berubah menjadi kilatan petir, tiba-tiba bergegas menuju Ciwe. Pada saat yang sama boneka serigala raksasa menggeram dan bergegas menuju Ciwe. Ciu terkejut, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luming tiba-tiba mulai, dia hanya bisa mengendalikan boneka Caetah untuk melawan, tetapi tubuhnya mundur dengan cepat, tangannya melambai, dan sebuah prasasti tertulis. Kedua boneka itu bertabrakan dan bertarung satu sama lain, sementara Luming menghentikan tubuhnya dan menginjak kakinya. Serangkaian prasasti muncul, membentuk pedang perang, dan menebas ke arah Ciwe. Prasasti yang ditorehkan oleh Ciwe terbang keluar dari seekor Caetah merah besar, dan bergegas maju. Cara inskripsi Ciwe juga sangat mendalam, mencapai level 6, dan masih menjadi master inskripsi sejati. Saya khawatir lampu roh tingkat 6 telah dinyalakan beberapa kali, dan kekuatannya juga sangat kuat. Keduanya mengukir formasi mereka dalam sekejap, tetapi Luming juga memiliki latihan seni bela diri yang kuat selain prasastinya. Luming menunjukkan tombak yang cerah, menusuk ke depan, menyembur ke arah tenggorokan Ciwe. Ciwe ketakutan, dan sosoknya mundur, tetapi begitu dia mundur, prasasti itu secara alami terputus. Luming melangkah keluar dalam satu langkah dan tiba-tiba muncul di depan Ciwe. Segera setelah dia mengulurkan tangannya, dia menangkap tenggorokan Ciwe, dan pada saat yang sama, tangan lainnya membungkus pinggang ramping Ciwe, dan energi nyata mengalir untuk menyegel Ciwe. Yuan sejati bulan ini. Ciwe juga memupuk seni bela diri, tetapi seni bela diri hanyalah pelengkap, yang dapat mencapai bobot raja seni bela diri, yang jauh dari Luming. Tindakan Ciwe tiba-tiba berhenti, dan boneka Caetah juga berhenti.
Luming juga menghentikan boneka serigala raksasa itu, dan gerakan mereka tampak agak ambigu. Jangan salah paham, saudaraku, aku benar-benar tidak jahat. Teriak Ciwe, merasakan nafas panas dari Luming di belakangnya, dan wajah Ciwe sedikit merah. Aku tahu kamu tidak jahat, jika tidak, kamu sekarang sudah mati. Luming berkata di telinga Ciwe bahwa udara panas bertiup di leher Ciwe, membuatnya merasa sedikit aneh. Memang, Luming baru saja memburu si pembunuh, tapi dia tidak pernah merasakan pembunuhan di Ciwe. Jika Ciwe memiliki kesempatan untuk membunuhnya, itu pasti akan muncul dalam situasi itu. Apa yang kamu katakan barusan, tetapi apakah itu benar? Jika aku pergi ke sukumu bersamamu, apakah kamu tidak akan mengontrol kebebasan pribadiku? Luming bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Tetua klan kami telah menyampaikan pesan. Silakan coba kembali tanpa konflik, alih-alih menggunakan kekerasan untuk membawamu kembali. Lagi pula, kali ini kami membutuhkan bantuanmu. Jalan Ciwe. Itu karena takdir. Luming bertanya. Ternyata kamu sudah tahu, ya, justru karena ini. Ciwe mengangguk. Lalu kamu akan pergi ke Gunung Suci setelah lebih dari sebulan? Ya, semua suku akan mengirim orang ke leluhur, dan kali ini, mungkin beberapa dari kalian akan membangunkan leluhur kuno. Jalan Ciwe. Oke, aku akan pergi ke suku Macan Tutul Merah bersamamu. Luming melepaskan dan mundur beberapa langkah. Luming memanggil Ciwe untuk datang, hanya untuk mencobanya. Jika dia mengatakan itu benar, tidak apa-apa pergi ke suku Cibao bersamanya. Lagi pula, akan sangat sulit baginya untuk pergi ke Gunung Suci sendirian, melewati begitu banyak suku di sepanjang jalan, dan akan lebih mudah untuk pergi dengan suku Macan Tutul Merah saat itu. Benar-benar hebat. Ciwe tersenyum bahagia, lalu menatap Luming dengan rasa ingin tahu, dan berkata, cara penulisanmu sangat bagus. Meskipun itu adalah bakat tingkat atas, ia dapat dengan mudah mengendalikan boneka tingkat dewa, dan pada saat yang sama ditulis dengan besar susunan prasasti. Saya belum pernah melihat master prasasti master seperti Anda. Tingkat langit? Tingkat dewa? Luming tertegun. Dia telah mendengar dari orang lain sebelumnya. Apakah pembagian alam di dunia bawah tanah berbeda dengan mereka? Ciming menjelaskannya, dan Luming mengerti. Ternyata pembagian prasasti di dunia ini memang berbeda dengan dunia luar. Di sini dibagi menjadi Master Pemurnian Ming Junior, Master Pemurnian Ming tingkat Huang, level mendalam, level prefektur, level surga, dan level dewa. Tuhan adalah yang tertinggi. Tingkat dewa sesuai dengan Master Prasasti tingkat 6, tetapi di sini adalah dewa tingkat tertinggi. Apakah dunia bawah tanah, Master Prasasti tertinggi, hanya dapat mencapai 6 tingkat? Luming sangat ingin tahu. Level dewa adalah level tertinggi. Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa menembus level dewa dan mencapai level yang lebih tinggi. Menurut legenda, leluhur kuno pasti telah melampaui keberadaan level dewa, dan melampaui banyak. Ciu tampak rindu. Keduanya terbang ke boneka itu, dan sambil mengobrol, mereka kembali dengan cara yang sama. Ketika Penatua Cisu melihat Ciwe dan Luming kembali bersama, mereka tentu saja sangat bersemangat. Penatua Cisu, ini Luming. Tapi ini adalah master prasasti yang hebat. Ciwe memperkenalkan. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.